Halo, Dok. Halo. 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 Dik. Oke. Halo. Halo, Bang Gun. Halo. Minta bocoran nih ke Bang Gun Boy soal bentar lagi kan mau ada event nih. Ya. Saat latihan kita mau menghadapi event, itu apa yang harus dikonsumsi dan pola latihan yang seperti apa? Ya. Yang pasti kurangi karbo, banyakin serat dan protein yang cukup. Itu dari segi konsumsi Ya, dan itu saya dari- pernah dengar nih Bang, katanya menjelang hari H misalnya 2 atau 3 hari sebelum hari H nih ada yang harus mengurangi air ya, Ya, kadar air. Pasti. kadar air supaya tidak terlalu menonjol dan airnya menutupi serat. Ya, yang di badan kita itu tuh biar terlihat lebih kering aja. Oh, itu prosesnya gimana Bang Gun? Untuk mengurangi air itu seperti apa? Kita tidak konsumsi air itu selama berapa lama? Kalau buat saya pribadi, 2 hari menjelang hari hanya itu udah mulai tipis-tipis. Kita ngambil airnya dari buah-buahan, contoh kecil dari Ya. entah itu semangka, itu pun yang semangka ya jarangin lah ya. Oh, berarti kalau untuk mineral air itu tetap dikonsumsi hanya dari buah. Dan pola latihan juga lebih berani dikit lah, banyak hitungan repetisi aja lah ya, paling seperset ya. Oh, Ya seminggu sekali lah. Oh. Pada waktu kita menjelang event, ya. banyakin repetisi. Oh, banyakin Angkatan- repetisi ya? Angkatan standar aja medium lah. Yang kita cari defisit kalori kita jangan sampai hilang. Gitu. Untuk menjaga otot tetap ada, pumping terus. tetap pump terus itu dengan cara seperti tadi ya. Oh, berarti beda, memang sangat berbeda sekali saat mau menghadapi event dengan latihan-latihan seperti biasa ya. Seperti biasanya. Oke, Bang Gun, nanti kalau ada info yang lain kita sambung lagi. Oke, siap. Terima kasih Bang Gun. Yo. Wah, ada Master Gondo. Halo Bang Gondo. Ya, halo, selamat siang Bapak Daniel. Selamat siang. Apa kabar nih Bang Gondo? Alhamdulillah. Sehat-sehat terus Pak. Mantap. Pak, ini mau ngobrol-ngobrol nih Ya, silakan. untuk menghadapi event ini nanti tanggal 18 Oktober. Dari Pak Gondo pribadi punya himbauan yang seperti apa Pak? Ya, terima kasih Pak Tejo. Kami berusaha untuk menindaklanjuti untuk event ini. Kita yang penting ada himbauan, baik itu kita menyalurkan himbauan dari gubernur, yaitu jangan lupa dan jangan sungkan untuk fokus pada protokoler kesehatan. Iya, Pak. Karena bagaimanapun itu adalah perundang-undangan Iya, benar. dan yang harus kita taati, dan kita jangan parno sekali dengan walaupun itu ada COVID, ada apa olahraga tetap kita jalankan dengan protokoler kesehatan. Benar. Jangan Karena lupa. itu sangat penting ya Pak. Iya, betul. Untuk tetap berlangsungnya event ini kita juga tetap harus mematuhi protokol kesehatan, physical distancing, cuci tangan, pakai masker gitu ya Pak. Jaga Jadi, jarak supaya juga. lancar. Ya benar. Oke Pak Gondo, terima Ya, kasih terima banyak kasih untuk kembali, Pak himbauannya Tejo. dan tetap sehat, semangat terus Amin, Pak. amin. Mari Pak. Ya, mantap. Halo Dok. Halo. Wah, ini kenalin Dokter Alvin nih. Dok, ini tanggal 18 kan kita mau ada event body contest nih di Pemalang. Saya mau nanya-nanya dikit ya Dok. Boleh silakan. Seputar ini sih, kan saat mau menghadapi event kan otomatis diet diperketat, terus latihan juga tetap seperti biasa tapi konsumsinya dikurangin. Nah, untuk menghindari cedera atau ada kram perut atau mungkin dehidrasi juga, itu cara menanggulangi hal-hal seperti itu punya tips, trik atau kiat yang bagaimana Dok? Oh ya, jadi begini, Ya, tipsnya nggak kalah pentingnya dalam program diet dan olahraga, apalagi untuk persiapan body contest. Itu yang nggak kalah penting tuh adalah istirahat. Oh, istirahat itu ya. hal yang paling vital, hal yang paling penting, Oh, yang penting sering sekali ya. dilupakan oleh para atlet. Oh, Jadi untuk
tidur itu minimal itu paling nggak 7 jam kalau buat atlet itu. Nggak boleh kurang. Kalau kurang dari situ otomatis performa kita pada saat latihan berkurang, daya tahan tubuh kita menurun, gitu. Berarti dengan istirahat itu justru akan kembali memulihkan power yang tadinya sempat dikeluarkan, terus apa yang dikonsumsi, karena yang dikonsumsi dan air kan otomatis berkurang tuh, Dok. Nah, cara menyiasati atau menyikapinya yaitu dengan istirahat ya, dengan tidur yang total gitu ya. Justru paling penting tidur, istirahat. Selain tidur dan istirahat apalagi nih, Dok? Jadi selain tidur atau istirahat yang cukup, yang nggak kalah penting itu multivitamin. Multivitamin ya. Multivitamin ya, seperti contohnya vitamin C, vitamin B kompleks, vitamin D, vitamin E. Itu juga penting. Kenapa penting? Itu sebagai antioksidan. Ya, jadi daya tahan tubuh kita itu kuat. Jadi tentara-tentara di dalam tubuh kita tuh jadi banyak. Karena pada saat kita diet itu makanan kita kan dikurangi, nggak seperti biasanya. Otomatis asupan nutrisi yang masuk itu kurang. Makanya itu penting sekali. Memikirkan nutrisi yang cukup. Benar. Contohnya itu dari multivitamin. Multivitaminnya itu bermacam-macam seperti yang saya sebut tadi, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin B kompleks. Itu ada yang harus dikonsumsi seperti itu. Dan vitamin itu juga penting karena saat tubuh ini otomatis kan menyesuaikan juga ya, Dok. Saat kekurangan butuh vitamin apa kita juga mau nggak mau harus mempersiapkan juga ya. Betul. Jadi paling nggak selain suplemen yang lain seperti ya protein gitu ya, seperti whey atau yang lain, itu yang nggak kalah penting itu multivitamin yang sering dilupakan. Padahal itu adalah suatu hal yang penting supaya kita nggak ngedrop, nggak sakit pada saat menjalani diet. Gitu. Benar. Multivitamin dan istirahat itu hal yang vital yang harus diperhatikan bagi para atlet. Terima kasih, Dok, buat tips, trik dan juga kiat-kiatnya. Jadi yang pertama itu harus istirahat cukup, dapat. Yang kedua nutrisi, multivitamin itu juga penting ya untuk mendukung kebugaran tubuh walaupun sedang diet ketat dan latihan fokus terus setiap hari ya. Jadi kiat-kiat itu semoga bisa dipakai juga oleh viewer-viewer kita di Sobat Egypt, dan terima kasih buat tip, trik dan juga kiat-kiatnya, Dok. Terima kasih, Dok. Siang hari ini saya juga ditemenin oleh Bang Ayis dari Stingray. Luar biasa, lagi fit banget nih. Bang Ayis, saya mau nanya-nanya nih untuk para beginner itu kebanyakan orang melalaikan power saat kita mau nge-push di panggung ya. Karena banyak kejadian di panggung saat lagi nge-push nih malah tenaganya kedodoran, apalagi dengan adanya nge-push ini kan justru poin penting yang akan diraih, nilai-nilai yang harus ditonjolkan supaya para juri ini melihat saat kita lagi nge-push ya, bukan lagi proses latihannya, bukan lagi proses kita cutting dietnya, tetapi justru saat nge-push di podium. Nah, kebanyakan kedodoran. Ini kayak Bang Ayi sendiri punya tips nggak saat kita lagi nge-push mengeluarkan power yang lebih, kita bisa menghemat atau memanage si power tersebut gimana? Menurut Bang Ayis gimana? Kalau dari pribadi saya, pengalaman saya sendiri ya. Jadi setelah kita melalui begitu lama proses diet, itu tentunya kan dari segi sodium yang kita makan gurih-gurih seperti garam, manis, kita benar-benar kurangi dan bahkan ada yang lebih stop dari situ. Kita lebih ke rasa-rasa buah ya. Sodium kan juga penting. Ketika kadar sodium dalam tubuh itu benar-benar berkurang, saat otot dipush dan benar-benar kita keluarkan dengan sekuat tenaga kita, pasti ada kalanya pasti kram. Gimana cara menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di atas panggung? H-1 kita cutting air ya, cutting air, dan pas di hari hanya kita masukkan sedikit-sedikit garam, air, karbo juga penting itu. Soalnya di saat di atas panggung kita push, kita benar-benar butuh tenaga yang benar-benar full. Sebagus apapun badan lo, sekering apapun badan lo, ketika lo nggak bisa nge-push di atas panggung, nggak bakal keluar otot itu. Dan juri nggak bakal bisa ngeliat dimensi kayak
serat-serat otot yang bener-bener kelihatan loh, nggak bakal kelihatan. Iya. Jadi gimana caranya kita harus pintar-pintar memasukkan nutrisi apa yang kita butuhkan di atas panggung nih. Benar. Hari H kita siap di atas panggung, air masuk sedikit-sedikit, rasa manis pun masuk sedikit, garam pun masuk, biar menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan di atas panggung. Dan salah satunya kayak seperti dari buah-buahan ya, anggur, pakai madu pun juga bisa. Intinya jangan sampai kemasukan air terlalu banyak. Nanti keringat kita benar-benar keluar banyak. Malah berlebih ya nantinya ya. Iya. Dan satu hal lagi, ketika kita push di atas panggung, kita harus nahan nafas dan kita kunci otot itu. Paling enggak harus kita tahan 5 detik. Setelah kita 5 detik kita lepas, kita push lagi. Jadi gitu biar jangan sampai ada apa ya yang namanya kita kehabisan nafas dan benar-benar oksigen dalam tubuh kita habis. Jangan sampai malah kedodoran gara-gara kurang nafas ya. Betul. Jadi harus bisa mengatur nafas juga, bagaimana kita harus bisa memasukkan nutrisi dan manis-manis itu sedikit demi sedikit supaya mungkin kayak serat-serat otot juga tidak kaget ya saat nanti biar benar-benar nonjok banget dimensi ototnya segala macam. Dari balance atas bawahnya pun kelihatan. Jadi kita harus benar-benar pinter memilih makanan dan nutrisi apa yang kita siapkan dari rumah ketika pas hari H kita ikut event di atas panggung, kita push. Jadi saran saya seperti itu, ini pengalaman pribadi saya. Kalau ini bermanfaat buat kalian-kalian semua yang ikut event, lanjutkan dan coba memotivasi diri sendiri dan benar-benar push terus. Apa yang kita inginkan, apa yang kita mau harus kita wujudkan, diri kita sendiri yang tahu. Terima kasih. Terima kasih Bang Ais sekali lagi untuk tips dan juga triknya supaya beginner ataupun para peserta juga tidak kewalahan ataupun kedodoran. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik setelah ada saran-saran ini, dan sukses terus buat Bang Ais. Dan jangan lupa ya, 18 Oktober di Pantai Widuri ada event body contest Kabupaten Pemalang buat anak-anak muda yang ikut di dunia fitness. Bertarunglah di atas panggung, lihatkan otot terbaikmu. Siap. Terima kasih Bang. Thank you. Yo.